Perkenalkan, nama saya Rasita Fauzia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini pembelajaran yaitu kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang proses sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, memahami tentang tangga nada diatonis minor. Yang ketiga, dapat membedakan antara tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Yang keempat, dapat memahami tentang aspek dalam bahasa Indonesia yaitu 5W plus 1H. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Masih ingatkah bagaimanakah manusia itu bernapas? Coba kalian tarik nafas perlahan-lahan dan terasakan apa yang terjadi. Saat kalian bernafas, kalian menghirup udara melalui hidung. Dari hidung, udara terus masuk ke dalam tenggorokan. Setelah itu, masuk lagi ke dalam paru-paru. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas sangat membutuhkan kekuatan otot. Organ pernapasan pada manusia ada 7. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat, trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri dari atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir, alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksigen CO2. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Lihatlah gambar berikut ini. Organ pernafasan pada manusia ada 7. Yang pertama, rongga hidung. Yang kedua, faring. 3, laring. 4, trakea. Yang kelima, bronkus. Yang keenam, bronkiolus. Dan yang ketujuh, alveolus. Manusia bernapas melalui hidung. Di dalam hidung terdapat lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Dari rongga hidung, udara mengarah ke faring, yaitu persilangan jalur udara dan makanan bertemu. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring, menuju trakea atau batang tenggorok. Di dalamnya ada selaput lendir dan rambut halus yang selalu bergetar, berfungsi untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pada ujung trakea terdapat bronkus, percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan melalui bronkus menuju cabang dari bronkiolus dan berujung pada gelombang paru-paru yang disebut alveolus. Pada alveolus ini terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan ada 2, yaitu inspirasi dan yang kedua ekspirasi. Yang inspirasi, udara masuk melalui hidung, kemudian otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang dan diafragma menjadi lebih datar. Sedangkan pada ekspirasi, diafragma berelaksasi, bergerak naik, kemudian otot tulang rusuk berelaksasi sehingga rongga dada mengempis atau kembali seperti semula. Kemudian udara dikeluarkan berupa karbon dioksida.
Sebagai contoh, saat kita menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita dapat didengar dengan enak. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang tangga nada diatonis mayor. Kali ini kita akan mempelajari tentang tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor merupakan tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1. Tangga nada diatonis minor yaitu A, B, C, D, E, F, G, A, atau La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor: yang pertama, lagunya bersifat sedih; yang kedua, lagunya kurang bersemangat; dan yang ketiga, melodi lagu biasanya diawali dengan nada La atau Mi, terkadang juga Do, dan diakhiri dengan nada La. Contoh lagu bertangga nada diatonis minor: yang pertama, Gugur Bunga; yang kedua, Syukur; yang ketiga, Himne Guru; yang keempat, Terima Kasihku; yang kelima, Mengheningkan Cipta; yang keenam, Tanah Airku; yang ketujuh, Rayuan Pulau Kelapa; dan yang kedelapan, Indonesia Pusaka. Selanjutnya kita mempelajari tentang aspek dalam bahasa Indonesia, yaitu 5W plus 1H. 5W plus 1H merupakan rumus berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari inti pokok berita, kemudian mengembangkan berita atau sebuah cerita. Aspek-aspek 5W plus 1H dalam bahasa Indonesia: yang pertama, apa? Yang artinya kata tanya yang berisi pertanyaan mengenai permasalahan. Yang kedua, siapa? Yang artinya mengandung pertanyaan mengenai pelaku atau orang lain dalam sebuah peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, mengapa? Yang artinya mengandung pertanyaan mengenai alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Yang keempat, kapan? Yang artinya berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa. Yang kelima, di mana? Yang artinya mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat. Yang terakhir, yang keenam, yaitu bagaimana, yang artinya berisi tentang pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, itu tadi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, kita telah mempelajari tentang tangga nada diatonis minor. Dan yang ketiga, kita mempelajari tentang 5W plus 1H dalam bahasa Indonesia. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.